Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diva Zahra. Saya dari Prodi Hubungan Internasional kelas C dengan Pancasila kelas Y. Jadi di sini saya akan menjelaskan seorang tokoh yang berkontribusi dalam Universitas Islam Indonesia, yaitu Lafran Pane. Lafran Pane sendiri lahir di Padang pada tanggal 5 Februari 1922 di Kampung Pangurabaan, Kecamatan Siripok, sebuah kecamatan yang terletak di kaki gunung Sibual Buali. Kemudian Lafran Pane adalah anak ke-6 keluarga Sultan Pangurabaan Pane dan istrinya yang pertama. Lafran adalah bungsu dari 6 bersaudara, yaitu Nyonya Tarip, Sanusi Pane, Armijin Pane, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Hanifiyah. Kemudian yang terakhir adalah Lafran Pane sendiri. Dan selain saudara kandung, ia juga memiliki 2 orang saudara tiri dari perkawinan kedua ayahnya, yakni Nila Kusuma Pane dan Krishna Murti Pane. Ayah Lafran Pane adalah seorang guru sekaligus seniman Batak. Kebanyakan menulis novel seperti kedua kakak kandungnya, yaitu Sanusi Pane dan Armijin Pane, yang juga merupakan sastrawan dan seniman. Sultan Pangurabaan Pane termasuk salah seorang pendiri Muhammadiyah di Siripok pada tahun 1921. Sedangkan kakek Lafran Pane adalah seorang ulama, Syekh Badurrahman Pane. Maka pendidikan keagamaannya didapat sebelum memasuki bangku sekolah. Kemudian pendidikan sekolah Lafran Pane dimulai dari pesantren Muhammadiyah Siripok. Ini dilanjutkan oleh pesantren Kyai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Setia dekat desa Parsorminan Siripok. Dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, Lafran Pane ini mengalami perpindahan sekolah yang sering kali dilakukan. Hingga pada akhirnya Lafran Pane meneruskan sekolah di kelas 7 di HIS atau disebut juga Muhammadiyah. Menyambung hingga ke Taman Desa Raya Jakarta sampai pecah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu ibu kota pindah ke Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Islam, atau disebut juga STI, yang semula di Jakarta juga ikut pindah ke Yogyakarta. Wawasan dan intelektual Lafran berkembang saat proses perkuliahan yang membawa pengaruh pada diri Lafran Pane yang ditandai dengan semakin banyaknya buku-buku Islam yang ia baca. Sebelum tamat dari STI, Lafran Pane pindah ke Akademik Ilmu Politik atau disebut juga AIP pada April tahun 1948, Universitas Gadjah Mada, disebut juga UGM, yang kemudian dinegarikan pada tahun 1949 tercatat dalam sejarah Universitas Gadjah Mada. Lafran Pane termasuk salah satu mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai gelar sarjana, yaitu tanggal 26 Januari 1953. Dengan sendirinya, Dr. Andes Lafran Pane menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Selanjutnya, Lafran Pane lebih tertarik di lapangan pendidikan dan keluar dari Kementerian Luar Negeri dan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sosok yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah baik UII maupun HMI adalah Lafran Pane. Beliau adalah salah satu mahasiswa angkatan awal STI. Sosok ini semakin kuat perannya bagi UII adalah dikala beliau menjabat sebagai ketua di struktur awal Senat Mahasiswa STI pasca perpindahan kampus ini dari Jakarta ke Yogyakarta. Dikarenakan agresi militer 1, yaitu sebagai ketua 3 yang khusus mengurusi soal-soal kemahasiswaan. Peran yang beliau makin tidak hanya berhenti di intrakampus saja, tetapi juga beliau turut serta aktif di lembaga ekstra kampus sebagai pengurus pusat PMY atau disebut juga Persatuan Masyarakat Yogyakarta untuk wilayah STI. Karena pada waktu itu di tubuh STI ada seksi yang disebut seksi PMY yang diketahui oleh Lafran Pane sejarah dan dinamika UII tahun 2002. Pengalaman di dua organisasi inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor munculnya inisiatif beliau mendirikan HMI, disebut juga Organisasi Mahasiswa Islam pertama di Indonesia. Tapi jika kita mau melirik lebih jauh ke belakang, maka kita mungkin bisa menemukan sebuah skema sejarah yang unik terkait dengan relevansi organisasi tertua di Indonesia dengan kampus tempat dilahirkannya. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan saya terkait
tokoh yang berkontribusi dalam UII yaitu Lafran Pane. Cukup sekian, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.